Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Mustiati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Hari ini saya akan praktek pengalaman lapangan untuk aksi 1 pertemuan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau sehat semua, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan buka kelas. Izin memilih dulu. Berdoa mulai. Saya cek harian dulu ya, saya absen ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Zulfa Zulfa, kenapa Zulfa? sakit. Zulfa sakit. Terus siapa lagi? Ahmad Fadil Ahmad Fadil kenapa? sakit juga. Sakit juga. Iya. Oke. Untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Dulu waktu kelas 8 SMP atau 8 MTS, kalian kan sudah pernah belajar ya? Sudah. Tapi sebelum kita mulai, coba kalian lihat sekeliling meja kalian, di laci meja, di sekitar tempat kursi kalian, masih ada sampah apa tidak? Kalau masih ada sampah, silakan diambil, nanti dibuang pada tempatnya. Di laci, biasanya di laci banyak. Diambil, ditaruh di tempat sampah. Tidak ada? Yang masih ada, silakan dibuang di tempat sampah. Botan. Tidak ada? Biasakan lingkungan kita bersih. Karena apa? Karena kalau lingkungan kita bersih, kita terhindar dari penyakit. Apalagi kalau di laci meja pasti ada jentik nyamuk. Kalau lingkungannya bersih, belajar kita kan jadi nyaman, ya kan? Nah, kalian belajar. Menurut kalian belajar itu sebagai beban apa sebagai kebutuhan? Kalau kalian menganggap belajar itu sebagai kebutuhan, kalian kan tahu kebutuhan ya? Yang namanya kebutuhan itu pasti kan selalu kita butuhkan. Kalau kalian menganggap belajar sebagai kebutuhan, pasti kalian akan sekuat tenaga akan belajar dengan sebaik-baiknya. Segala tantangan, segala rintangan pasti akan dijalani. Kalau kalian menganggap itu sebagai kebutuhan. Tapi kalau belajar itu kalian anggap sebagai beban, pasti malas. Kalau mengerjakan tugas malas, suruh baca saja malas. Coba kita rasakan belajar itu sebagai kebutuhan. Karena kalau kita sudah menjadikan belajar itu sebagai kebutuhan, pasti apapun itu, entah itu rintangan, entah itu tantangan, bagaimana sulitnya. Hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data. Masih ada yang ingat dulu kelas 8 MTS, 8 SMP. Ukuran pemusatan data ada berapa? Siapa yang tahu? Silakan. Ada 3. 1 mean itu adalah rata-rata. Yang kedua adalah modus itu adalah nilai yang sering muncul. Yang ketiga median. Mengenai materi ini silakan nanti kalian kerjakan. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ya. Dikerjakan dulu, tulis nama kalian, kelasnya ditulis, nanti lembar jawabnya juga ada di situ, sekalian ditulis.
dikerjakan, dikasih nama, dikasih kelas. Coba jawabnya di bawahnya ya, di belakangnya tuh silakan. Ini sebagai tes kalian itu masih ingat apa tidak? Meang itu apa, median itu apa, fokus apa. Tapi hari ini kita fokuskan dulu ke meang. Sekarang saya kasih waktu 5 menit. Sudah semuanya ya? Nah, anak-anak untuk hari ini kita nanti kan akan belajar tentang meang dulu. Meang tadi itu adalah kata. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan hari ini yaitu kalian nanti dapat menentukan ukuran pemusatan data, yaitu berupa meang ya. Karena hari ini kita belajar tentang meang. Kalian juga bisa menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi. Silakan kalian saksikan dulu videonya. Dari hal-hal tadi yang ditayangkan di PowerPoint, ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak ada? Berarti sudah paham ya? Nah, untuk itu saya akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompoknya itu ke 2 kelompok saja. Berarti kelompok saya yang A sama B kayak gitu tadi ya. Yang A itu nanti dulu akan bagikan kartu soal, sedangkan yang B-nya akan saya bagikan kartu jawaban. Tapi sebelum itu kalian diskusikan dulu dengan teman kalian. Saya berikan LKPD. Nanti kalian diskusikan dengan kalian. Nanti LKPD-nya kalian buka, kalian simak permasalahannya itu apa, terus dijawab di lembar jawabnya ya. Kalian bisa melihat, bisa menjawab LKPD yang kalian terima itu dengan melihat bahan ajar atau buku paket yang kalian ya, yang kalian punya. Ini sama ini tadi ya. Iya. Silakan nanti ditulis nama, nanti diisikan sesuai dengan yang diminta. Jawabannya melihat buku paket yang kalian punya atau bahan ajar yang sudah saya kasihkan. Nanti kan kalian bisa mencari informasi atau menemukan jawabannya lewat situ ya, bantuan itu. Silakan kalian dibisakan. Dikasih nama. Bisakan. Ini dari ya, ya, dari tengah kan atas bawah, tambah atas dibagi 2 atau tengah-tengahnya 145 dengan 149 titik lapangannya berapa? Itu. Kalau lebih mudahnya lagi 145 tambah 149 bagi 2 di sini. Terus setelahnya 2 berarti 150 tambah 150 bagi 2 itu ya. Ini harus kayak gitu. Berarti contoh, kamu ini kan bisa di sini ya. Ini frekuensinya begini. Nah, terus saya isi tengah 145 bagi 2. Yang kelas 2 150 ditambah 154 bagi 2. Terus yang kelas 3 155 dibagi 159 bagi 2. Seperti itu. Kita mulai dikasih nama, nanti kalau disebutkan ada tulisannya. Ini tulisan di sini, di sini. Nanti frekuensinya di sini. Nah ini kita diurutkan tulisan seperti ini. Cocokkan dengan nanti kumpul dengan masalahnya ya. Yang dapat soal apa itu jawabannya berarti itu apa? Silakan dicari, silakan. 1, 2, 3, berlipat. Ya, bergabung dengan jawaban dan soalnya. 2.
let me up with a bright smile on now. Take me in the dark, don't won't get lost now. Nah, kalau sudah yakin, dulu kita tolong pasangan yang pertama menjadi Nabila apa ya? Silakan maju depan untuk jawaban dan soalku. Siapa tahu nanti kamu selesai kan jawabannya salah. Silakan maju depan. Gak apa-apa bawa buku. Gak apa-apa. Uji cair. Siapa sih? Cair. Dijelaskan soalnya kamu dapat apa jawabannya apa sama temennya biar nanti kita bisa ngecek bahwa itu benar atau salah yang kamu jawab itu. Ya, soalnya tadi dapat soalnya apa? Ya, dibacakan dulu. Rata-rata ulangan matematika dari 20 siswa adalah 6,1. Jika 10 siswa lain digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 6. Nilai rata-rata 10 siswa tersebut adalah. Terus ternyata pasangannya jawabannya apa? Kamu coba dituliskan dan nanti temennya dan guru biar dia bahwa jawaban itu benar apa salah. Dituliskan sambil kamu jelaskan kenapa jawabannya seperti itu. Dituliskan di papan tulis jawabannya. Nah, Tadi soalnya rata-rata yang diketahui apa? Yang diketahui rata-rata berapa orang? Rata-rata 20 siswa. Rata-rata 20 siswa itu 6,1. Terus Jika 10 siswa lain digabungkan, maka nilai rata. itu kecil. coba perhatikan kelompok yang lain. Dijelaskan coba Nabila. Tapi soalnya diketahui Diketahui 20 siswa 20 siswa rata-ratanya 6,1. 6,1. Berarti 20 siswa dikali 6,1. Itu sebagai jumlah nilai. nilai ya. Terus selanjutnya Jika 10 siswa lain digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 6. tadinya kan 20 siswa tambah berapa siswa? 10. Jadi siswanya berapa? Benar apa salah? Yang tadinya 20 ditambah 10 jadi berapa siswa? Betul. 30 betul ya? Berarti Iya. jumlahnya 30 siswa dikali 6. berapa? 180. Benar apa salah itu? Betul. Yang ditanyakan Rata-rata 10 siswa. rata-rata 10 siswa. Berarti rata-rata 10 siswa adalah Jumlah nilai 30 siswa dikali jumlah nilai 20 siswa. terus Ada nilai 58. terus 58 bagi 10 siswa ketemunya 5,8. itu jawabannya punya Nabila sama pasangannya betul apa salah? Betul. Terima kasih Nabila kalau seperti di upload. Yang selanjutnya siapa? Rata-rata untuk data kelompok. Ada berapa cara kita menentukan yang dengan menggunakan data kelompok? Ada berapa cara? 3. Yang pertama dengan ada 3 cara betul. Yang pertama dengan mencari mean atau rata-rata dengan apa yang pertama? Dengan yang pertama dengan menggunakan titik temuan. Yang kedua dengan menggunakan rataan sementara. Yang ketiga dengan cara coding atau perkodian ya. Nah, untuk hari ini guru kasih upload karena kalian sudah semangat belajar untuk hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang modus sama median ya. Silakan sebelum kita tutup berdoa dulu. Doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya belum ini sebagai evaluasi kalian bahwa kalian kan baca tadi keramaian ya. Kalian nanti buka grup WA, nanti guru bagikan Google Form. Kalian nanti jawab, terus jawabannya bikin ya. Jangan sampai lupa ya. Kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya untuk materi mean sama bukan mean, median sama modus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.